Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV dimanapun antuna berada, yang masih terus memantengi dan menyaksikan program demi program yang disajikan di Salam TV, terutama program kesayangan kita ini, yaitu kajian kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barrak hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu, pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah menyampaikan terkait dengan judul besar kita, yaitu Wujubut tamassuki bil kitabi wa sunnah, dan wajibnya kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah, wa tarkul khawdi, dan meninggalkan berdalam-dalam fima tuwiya'anna ilmuhu, dalam perkara yang kita disembunyikan ilmunya. Artinya apa? Artinya bahwa kita wajib sih berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Oke? Dan kita meninggalkan para perkara-perkara yang memang kita tidak dituntut untuk mengetahuinya, dan lagian juga disembunyikan kita dalamnya perkara-perkara itu. Apa perkaranya itu? Terkait dengan Al-Qadar, biasanya demikian. Karena memang ada perkara-perkara yang di dalam Al-Qadar itu sendiri itu disembunyikan. Bukan hanya itu saja, bukan hanya perkara Al-Qadar juga ya, banyak lain. Termasuk juga asma dan sifat terkait dengan kaifiyahnya. Itu juga kita dihijab atau tidak diberitahu kita tentangnya. Karena itu terkait dengan gaib, perkara yang gaib. Tidak bisa kita lancang mengatakan ini dan itu kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Selama tidak ada dalil, berarti selama itu kita harus diam dan bungkam. Dan hanya kita cukup mengatakan sami'na wa ata'na, selesai. Gitu ya. Jadi tidak kita memberat-beratkan diri. Lagian kita juga dilarang untuk takalluf, artinya memberat-beratkan diri dalam perkara yang memang kita tidak dituntut untuk mengetahuinya. Baik. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa memang kata Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, jumlah ini, jumlah yang beliau sampaikan ini, kalimat ini yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang diberi cahaya hatinya ya, yaitu dari wali-wali Allah Subhanahu. Karena dalam perkara ilmu, yaitu derajat orang-orang yang kuat dalam perkara ilmu. Karena memang ilmu itu ada dua, ilmu yang ada dalam makhluk yang diketahui oleh manusia dan ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Dan kita mengingkari ilmu yang ada itu kekufuran, dan mengklaim ilmu yang tidak ada itu adalah kekufuran juga. Ya, mengingkari yang ada kekufuran, mengklaim yang enggak ada juga kekufuran, begitu ya. Dan tidaklah tetap keimanan itu kecuali dengan menerima ilmu yang ada dan meninggalkan mencari ilmu yang tidak ada. Dan itu normal sekali kan. Itulah seharusnya. Tapi manusia ini kadang-kadang kan berlebihan gitu kan, melampaui batas ya. Jadi kita sampaikan bahwa cahaya disampaikan kemarin. Cahaya itu maksudnya apa? Ilmu dan iman. Iman dan ilmu. Jadi orang-orang yang mendapatkan cahaya itu, cahaya Allah artinya mendapatkan iman, diberikan oleh Allah SWT, ditunjuki kepada dirinya untuk beriman, dan dia mendapatkan ilmu tentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam segala perkara. Kata Allah SWT dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 itu. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa yang beriman kepada Allah, ya, wal yaumal akhir, dan hari akhir, ya, wa dzakarallaha katsira, dan dia menyebut Allah dan dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak. Nah, kita lihat uswatun hasanah kita ini, beliau berdoa kepada Allah untuk mendapatkan cahaya. Bukan hanya cahaya dalam hatinya, tapi semua hal kita lihat. Beliau SAW berdoa dengan doa yang sangat luar biasa. Yang sejatinya ini kita sebagai umatnya mengikuti beliau SAW. Meneladani beliau, mengikuti beliau, dan menjadikan beliau panutan ya, dalam semua perkara. Terutama dalam perkara seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Allahumma ja'al fi
nuri, Allahumma ja'al fi qalbi nuri. Ya Allah, jadikan Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku itu cahaya. Wa fi basari nura wa fi sam'i nura, dalam pandanganku, dalam pendengaranku cahaya. Wa an yamini nura, dan dari kananku cahaya. Wa an yasari nura, dan dari kiriku cahaya. Wa fawqi nura, di atasku cahaya. Wa tahti nuri nura, dan di bawahku cahaya. Wa amami nura, dan di depanku cahaya. Wa khalfi nura, di belakangku cahaya. Wa ja'al li nura, dan jadikanlah bagiku cahaya Allah. Lihat. Hatiku, penglihatanku, pendengaranku, ya. Kemudian tadi kananku, kiriku, ya, atasku, bawahku, depanku, ya, belakangku, dan jadikanlah bagiku cahaya. Cahaya dalam artinya apa? Ilmu dan keimanan. Agar Allah SWT senantiasa membimbing beliau SAW untuk selalu beriman kepada Allah, untuk selalu apalagi? Untuk selalu mendapatkan ilmu dalam segala hal. Begitu. Itu Nabi kita Muhammad SAW, qudwatun hasanah kita. Maka kita sebagai umatnya hendaklah meneladani beliau, mencontohi beliau, meniru-niru beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan di sini bahwa orang-orang yang diberi taufik oleh Allah SWT, mereka adalah mendapatkan cahaya dari Allah SWT. Kita lihat firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 257 yang dengannya kita tutup waktu itu pertemuan kita itu. Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, yang Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Allah. Ya Allah mengeluarkan mereka. Yang Allah SWT mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ay yukhrijuhum min dhulumatil kufri wal ghaflati wal ma'siyati wal jahal. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekufuran, kelalaian dan maksiat dan kebodohan. Kepada apa? Ila nuril imani wal ilmi wal basirah. Kepada cahaya keimanan, ilmu dan basirah. Allahu akbar. Jadi itu maksudnya bahwa Allah SWT mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Cahaya apa? Cahaya tentang keimanan, cahaya tentang ilmu dan keyakinan. Tentu tidak semua orang mendapatkan cahaya, ilmu, dan keimanan dan keyakinan ini. Kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah yang kita mendapatkan sedikit ilmu dari Allah SWT. Yang ilmu Allah sangat luas. Kita tidak diberikan oleh Allah kecuali ilmu yang sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidaklah Allah berikan kepada kita, kepada kalian ilmu kecuali hanya sedikit. Yang sedikit ini pun sudah banyak bagi kita, ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi intinya bahwa orang yang dicintai, dibela oleh Allah itu, mereka yang dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan kepada cahaya. Kegelapan apa? Kekufuran, kelalaian, kemaksiatan, kebodohan kepada ilmu, iman dan keyakinan yang sangat luar biasa. Ini tentu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar bagi mereka-mereka yang mendapatkan dan memperolehnya. Dan ini tidak bisa digapai dengan nasabnya yang mulia, kemudian juga ketenarannya, bukan. Ini semata-mata adalah pemberian dan karunia dan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yu'ti man yasha'. Ya, Allah SWT memberikan kepada siapa yang Allah SWT kehendaki. Derajat orang di dunia ini berbeda-beda. Dan kita bisa mengukur bahwa derajat kita ini lebih tinggi dari dia, bisa. Tapi di akhirat belum tentu. Derajat supir kita misalkan, pembantu kita di rumah misalkan, karyawan kita di perusahaan kita misalkan. Tentu bedalah strata kita dengan karyawan, kan gitu. Tapi di akhirat belum tentu. Kita lebih tinggi dari dia, bisa jadi dia lebih tinggi dari kita. Dan itu sesuatu yang sangat wajar kalau di akhirat. Di dunia orang kan mengukur secara ekonomi aja. Bahwa pembantu kita itu lebih rendah dari kita. Kenapa? Karena pembantu kita yang memberikan gaji kepadanya. Dan kita tahu rumahnya peot misalkan. Ya kendaraannya pun tak bagus. Kita serba mewah, serba ada misalkan. Kita bisa mengukur dari situ. Tapi ternyata itu bukan ukurannya, ikhwati fillah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Di mana itu tidak menjadi ukurannya? Di akhirat. Ukuran di akhirat itu jelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian.
Untuk bisa menjadi orang bertakwa itu nggak mesti jadi orang kaya, betul. Untuk orang bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah nggak mesti jadi orang kaya, betul. Artinya bahwa semua orang punya peluang, punya kesempatan yang sama untuk bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Asal mau dan gigih. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang jahada, orang-orang yang benar-benar mengerahkan daya upayanya, bersungguh-sungguh dalam perkara kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan petunjuk kepada mereka. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita dibantu oleh Allah untuk selalu dalam keadaan apa? Dalam keadaan mendapatkan cahaya. Allah keluarkan kita dari kegelapan, kekufuran, ya, kelalaian, maksiat dan kebodohan kepada iman, kepada cahaya iman dan ilmu dan basirah. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sebagaimana kita sampaikan juga pada pertemuan yang lalu bahwa hidup kita sekarang ini penuh dengan fitnah yang sangat luar biasa. Maka kita berhati-hati terhadap fitnah. Karena fitnah ini sangat besar godaannya ikhwan dan akhwat. Rahimani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wal qulubu laha ahwalun kama ja'a fil hadis. Kita lanjutkan bahasan kita ini. Saya kira cukup murajaah kita tadi. Terkait dengan yang kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan sekarang ini. Wal qulubu laha ahwalun kama ja'a fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hati itu memiliki keadaan-keadaan. Ya, memiliki keadaan-keadaan yang sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW. Artinya ada ahwal, ada keadaan hati kita ini punya kondisi-kondisi ya yang telah dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Tu'radul fitanu 'alal qulubi, tu'radul fitanu 'alal qulubi. Ya, kal hasiri 'udan fa ayu qalbin asyrabaha nakata fihi naktatas sauda. Nanti selengkapnya kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Hati ini memiliki kondisi-kondisi. Ya, sebagaimana dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu ardahu sahibu sirri Rasulillah, orang yang diakui dan dipercaya oleh Rasulullah untuk menyimpan rahasia-rahasia beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Fitnah menyerang. Tu'radu al fitan. Fitnah itu menyerang. Menyerang hati manusia. Kal hasir. Seperti bagaikan tenunan sehelai tikar. Ya. Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Itu fitnah menyerang ke dalam hati manusia seperti tenunan tikar, tenunan sehelai tikar. Mungkin kalau kita sekarang ini kan kita lihat ada mesin tenun ya. Tapi kalau di zaman di kampung-kampung kita dulu, ya termasuk di kampung saya itu ada orang menenun tikar itu, tikar dari ayaman dari ayaman yang tumbuh di rawa-rawa atau di sawah itu ada semacam tumbuhan yang memang bisa dibuat jadi ayaman tikar itu. Dan ayaman itu ternyata diayam satu-satu gitu. Masukkan seperti orang buat ketupat lah. Kalau mungkin di zaman kita ini kan belum ada saya lihat mesin yang buat ketupat kan. Yang orang buat ketupat ya
selalu apa ya, selalu orang yang saya tahu ya, wallahu alam apakah ada mesin yang buat ketupat apa tidak. Tapi kalau kayaknya lebih serunya dan nikmatnya sentuhan tangan orang kan gitu ya. Kalau kita mau momen lebaran, apalagi lebaran identik dengan ketupatnya gitu kan. Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, Masya Allah. Jadi ketupat itu suatu simbol bahwa kita ini sedang sedang berlebaran. Begitu ya. Nah, ketupat itu kan diayam satu-satu. Ketupat yang sudah jadi itu kan memang udah segi 4. Tapi sebelumnya dia kan dianyam gitu. Dianyam itu artinya satu-satu dibuat, dibentuk segala macam jadinya akhirnya jadi. Jadi fitnah itu pelan-pelan datangnya. Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Ya, fitnah menyerang kepada hati manusia itu kal hasir, seperti ayaman, bagaikan anyaman tikar, ya. Sehelai tikar. Fa'yul qalbi asyrabaha nakata fihi naktata sauda. Hati mana saja yang menerima fitnah itu, maka akan terkena noda, akan terkena bercak di dalam hatinya, bercak hitam. Jadi setiap hati yang menerima fitnah itu, maka akan timbul bercak hitam dalam hatinya. Ya, wa ayu qalbin ankaraha nakata fihi naktata bayda. Maka hati mana saja yang mengingkari fitnah itu, maka akan ada bercak dalam hatinya, bercak yang putih. Hatta tasira kal qalbaini, maka hatta tasira ala qalbaini, maka dia berada sehingga jadilah hatinya itu ala qalbain, terbelah dua. Ala abyad mithlus sopa, itu seperti hati yang putih seperti sopa, ya, sesuatu yang putih, sesuatu yang jernih. Fala taduruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Maka tidak akan membahayakan dia fitnah tersebut selama ada langit dan bumi. Artinya ketika hati itu tidak mau menerima fitnah, tidak mau menerima fitnah ini apa sih maksudnya? Fitnah di sini maksudnya adalah segala hal yang terkait dengan apa? Terkait dengan kita katakanlah bisa kekufuran, bisa kesyirikan, bisa hal yang bersifat syubhat, bisa godaan segala macam. Ini makna fitnah. Karena makna fitnah itu bukan hanya satu. Bisa maknanya kesyirikan, bisa maknanya adalah kekufuran, bisa maknanya adalah godaan, dan bisa maknanya sesuatu yang tidak jelas. Ya, itu namanya fitnah, dan bisa juga maknanya ujian, ibtila, ya. Ujian. Jadi barang siapa yang menerima fitnah di sini, godaan di sini, godaan artinya bisa kesyirikan, kekufuran segala macamnya itu, maka bagaimana? Maka dia bisa jadi hitam. Kalau yang menolak tadi kan ala abyad, bisa dia menjadi putih, ya, jernih yang tidak akan membahayakan fitnah tersebut selama ada langit dan bumi. Wal akhar, sementara ada hati yang lain, aswad, ya, aswad murbad dan hitam legam. Kalkuzi mujahhian. Kalkuzi mujahhian. Mujahhian itu artinya seperti belanga yang dibalikkan. Seperti belanga yang terbalik. Belanga untuk masak itu apa yang hitam? Bawahnya kan. Ini ditelungkupkan. Jadi yang hitam itu yang nampak. Hitam legam. Karena dibakar oleh api ya. Jadi dikatakan wal akhar aswad murbad dan kalkuzi mujahhian. Kalkuzi mujahhian. Dan yang lain itu hitam legam seperti kalkuzi mujahhian, seperti belanga yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, dan dia tidak kenal dengan kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma asyraba min hawahu, kecuali apa yang diterima atau apa yang masuk dari hawa nafsunya. Artinya kita ini berusaha untuk menjaga hati kita ini agar terus tersinari oleh cahaya Allah. Kan begitu, oleh keimanan, ilmu segala macam. Maka kita berusaha membentengi, menjaga hati kita ini agar tidak terserang oleh fitnah itu tadi. Oleh fitnah apa? Bisa fitnah syubhat, syahwat, segala macamnya, kekufuran, kemaksiatan, kedolalan, segala macam. Maka kita jaga hati kita ini. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Doa kepada Allah satu. Yang kedua, hindari hal-hal yang dapat membuat kita termakan fitnah, termasuk ke dalam fitnah. Karena kalau hati ini sudah menerima fitnah, menerima syubhat, ada hal yang hal yang membuat kita bisa jadi kekufuran, bisa jadi segala macamnya, maka itu sudah masuk ke dalam noktah ataupun titik hitam dalam hati. Kalau sudah masuk titik hitam dalam hati, maka tidak akan tahu dia yang mana ma'ruf dan tidak akan mengingkari kemungkaran.
Seperti orang-orang yang berubah, yang awalnya tahu sunnah akhirnya berubah. Tidak tahu lagi sunnah. Kenapa? Tergoda dengan lingkungan, tergoda dengan pekerjaan, tergoda dengan masyarakat dan segala macamnya. Akhirnya apa? Dia meninggalkan sunnah. Tidak lagi mengingkari kemungkaran dan tidak lagi mengikuti yang ma'ruf. Tergoda. Berapa banyak orang yang akhirnya, maka kita selalu berdoa kepada Allah agar istiqomah ke atas sunnah ya. Berapa banyak? Saya melihat beberapa contoh yang notabene mereka dulu kenal sunnah, akhirnya berubah. Kenapa? Fitnah. Fitnah pekerjaan, fitnah mungkin juga wanita, lingkungan, segala macam. Bisa juga fitnah dunia. Yang pada akhirnya karena dia merasa kalau dia mengamalkan sunnah ini berat baginya untuk menghadapi dunia ini ya. Mungkin juga rezeki seret gitu kan. Kenapa? Karena dia kalau ceramah nggak diterima. Kecuali orang-orang tertentu. Sementara orang-orang tertentu ini barangkali ekonominya nggak bagus gitu kan. Misalkan demikian. Atau dia kalau dia istiqomah di atas sunnah nggak diterima di tempat pekerjaan yang memang basah lah istilah orang begitu. Sehingga dia harus merubah penampilannya. Jenggot mulai disiksa ya. Artinya dipangkas gitu ya. Demi untuk pekerjaan, celana sudah mulai dipanjangkan segala macam. Mana sunnahmu? Engkau akan mati. Untuk apa engkau dunia ini yang tidak akan membelakmu? Jadi ini sangat berbahaya ikhwan dan akhwan. Saya menasihati diri pribadi dulu ya. Kemudian para jamaah dan seluruh para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Sehingga kalau hati itu sudah mendapatkan fitnah, maka ini berbahaya. Seperti tadi itu. Orang menerima fitnah itu jadi wal akhar aswad, sementara hati yang lain itu hitam karena menerima fitnah, murbad dan hitam legam kal kuzi mujakhiyan, seperti belanga yang terbalik, seperti belanga yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan, dan tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran, illa ma'syaraba min hawahu, kecuali apa yang diterima oleh yang diterimanya dari hawa nafsunya. Artinya hanya berkutat di hawa nafsu dan tidak menerima kebaikan. Wa qad dallat an-nusus ala anna al-quluba salasatu aqsam, dan nas-nas itu ya Al-Qur'an dan sunnah telah menunjukkan bahwa hati itu ada 3 macam katanya. Ada 3 macam. Qalbun hayyun salimun, hati yang hidup yang selamat, wa huwa qalbu mu'min, itulah hatinya orang-orang beriman. Itu satu. Wa qalbul mayyit, hati yang mati, wa huwa qalbul kafir, itu hatinya orang-orang kafir. Orang kafir itu hatinya mati. Kenapa? Enggak ada iman dalam hatinya. Tidak ada ilmu dalam hatinya. Tidak ada ketaatan dalam hatinya. Wa qalbul marid, dan hati yang sakit. Fihi maddatu hayah wa maddatu maut. Dalam hatinya ada secercah kehidupan dan ada kematian. Jadi ada hati yang sakit itu ada sisi kehidupan, ada sisi kematian dalam artinya. Artinya maksudnya apa? Fihi sihatun wa marad. Dalam hatinya ada kesehatan dan ada sakitnya. Wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma, dan dia berada apa yang menjadi dominan dalam hatinya. Kalau hatinya yang sakit itu lebih dominan, maka dia menjadi orang sakit. Kalau hatinya itu yang sehat, maka dia menjadi orang yang sehat. Hati siapa itu biasanya? Itu adalah hatinya orang-orang munafik. Kalau nifaknya nifakun i'tiqadi, bisa jadi dia menjadi hatinya itu hati yang mayit. Nah gitu. Tapi kalau i'tifakun amali, barangkali nifakun amali yang tidak membawa dia kepada kekufuran, bisa jadi hatinya hati yang sakit, marid. Demikian ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita berusaha selalu untuk berusaha menjaga hati kita ini dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu agar hati kita selalu berada dalam hati yang hayyin salim, hati yang hidup dan selamat. Wa waqra ma dzakara Ibnul Qayyim fi Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, bacalah olehmu apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah. Beliau punya kitab Mislu nuri fi qalbil mu'min, ya. Seperti cahaya yang ada dalam hati seorang mukmin. Itu maksudnya beliau menjelaskan hal ini dalam kitab beliau Ijtima' Juyush al-Islamiyah karya al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa qara' kalamahu ala qawlihi ta'ala. Lihat, bacalah perkataan beliau dalam kitab Ijtima' Juyush al-Islamiyah. Firman Allah Azza wa Jalla, "Mathalu nurihi kamishkat." Perumpamaan cahaya Allah itu seperti lubang yang tidak tertembus oleh cahaya ya, yang tidak tertembus. Fil wabil wasib, dalam kitab beliau juga al-wabil al-wasib. Faqad ajada fil kalam 'alaiha wa ahsan. Ibnul Qayyim panjang lebar dan sangat bagus beliau menguraikan terkait dengan masalah hati ini, dan luar biasa, nanti bisa dirujuk ya dalam 2 kitab ini,
Istima' Juyushul Islamiyah, dan juga dalam kitab beliau Al-Wabil As-Sayyib. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa qawluhu, dan perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Apa kata beliau? Man huwa munawwarun al-qalb min awliyaillah. Orang-orang yang dia itu mendapatkan cahaya dalam hatinya dari wali-wali Allah. Ai fa kullu waliyyin lillahi fa huwa munawwarul qalbi. Semua wali Allah itu bercahaya hatinya. Wa kullu munawwarin lil qalbi fa huwa waliyyun lillah. Maka setiap orang yang bercahaya hatinya, maka dia itu adalah wali Allah. Wa wilayatullahi taqumu 'alal imani wa taqwa. Wilayah Allah itu maksudnya apa? Itu tegak di atas keimanan dan takwa. Jadi nggak bohong besar kalau orang yang nggak bertakwa dan orang yang tidak beriman lalu dikatakan dia wali Allah. Ini betul, ini adalah kebodohan. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah dengan keimanan yang sangat kuat. Wal iman wa taqwa la yakunani illa bil ilmi. Untuk meraih keimanan dan ketakwaan itu nggak bisa kecuali dengan ilmu. Selengkapnya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi ilmu ya akan melahirkan keimanan, akan melahirkan yang namanya ketakwaan. Ya. Maka kalau kita lihat dalam firman Allah ya, dalam surah Muhammad ayat 19 itu, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadah dengan benar kecuali hanya Allah, wastaghfir li dzambika, dan mohon ampunlah kepada Allah untuk semua dosa-dosamu. Lihat, Allah Azza wa Jalla mulai dengan apa? Dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-Imam Al-Bukhari membuat satu bab dalam kitab sahihnya apa? Al-ilmu qabla qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Jadi ilmu ini sangat penting ikhwati fillah. Karena dengan ilmu orang bisa beriman dengan keimanan yang benar. Dengan ilmu pula orang bisa bertakwa dengan ketakwaan yang benar. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih. Bukan sembarangan takwa, bukan takwa kaleng-kaleng. Takwa yang sebenarnya, takwa A1. Bukan kawe-kawean gitu loh. Ini bukan takwa yang biasa-biasa. Takwa yang spesial, takwa yang di dalamnya ya ada jejak Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi salafil ummah. Taib. Idzan fa waliyullah huwallazi nawwarallahu qalbahu bil ilmi wal iman. Oleh karena itu wali Allah itu adalah mereka yang Allah Azza wa Jalla berikan cahaya dalam hatinya dengan ilmu dan iman. Orang yang mendapatkan ilmu dan iman, mereka itu adalah wali-wali Allah. Wa dhahara atharu dzalika ala jawarihi bitaqwa wa bil a'malis salihah, dan nampaklah bekas ketakwaan itu di anggota tubuhnya. Bagaimana nampaknya? Dengan ketakwaannya dan dengan amal solehnya. Walidzalika qala al-muallif, oleh karena itu al-muallif al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, hiya darajatur rasikhina fil ilmi, mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka itu adalah derajat orang-orang yang kuat dalam ilmu. Kalau orang yang sudah kuat dalam ilmunya, maka akan lahir ketakwaan. Orang-orang yang kuat dalam ilmunya akan lahir keimanan. Jadi bohong kalau orang yang bertakwa itu tanpa ilmu dan tanpa iman. Bohong. Nggak akan benar ketakwaannya. Sehebat apapun sholat Anda, sehebat apapun puasa Anda, kalau bukan didasarkan dengan ilmu dan iman, mohon maaf, akan ditolak oleh Allah SWT. Karena keimanan, amal soleh nggak bisa tegak kecuali dengan ikhlas wa mutaba'atun Nabi SAW. Untuk kita bisa ikhlas butuh ilmu. Untuk kita bisa ittiba'un Nabi butuh ilmu. Bukan sembarangan. Tapi kan orang, saya penting ikhlas Ustaz. Ikhlas nggak akan diterima kecuali ittiba'un Nabi.
Kalau Anda tidak ikhlas tidak akan diterima. Kecuali itiba'un Nabi SAW. Ikhlas dan itiba'. Ikhlas tanpa itiba' nol. Itiba' tanpa ikhlas nol. Nggak akan diterima oleh Allah SWT. Dua-duanya ini nggak bisa dipisahkan. Ini syarat sah diterimanya satu amalan. Apa itu? Al-ilmu, al-ikhlasu, wal mutaba'ah. Taib. Ar-rasikhuna fil ilmi dzakarahumullahu fi qawlihi. Orang-orang yang kuat dalam ilmu itu disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat yang ke-7. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuan mereka mengatakan kami beriman dengannya. Ya, kullum min indi rabbina. Semua itu datang dari Allah. Mereka beriman dengan mutasyabihan dan dengan yang muhkamat. Tapi mutasyabihat itu harus dikembalikan kepada yang muhkamat. Begitu kan. Ayat-ayat mutasyabihat kan sedikit. Ayat-ayat yang muhkamat itu lebih banyak. Farrasikhuna fil ilmi humul mutamakkinuna fil ilmi. Orang-orang yang kuat dalam keilmuan itu orang-orang yang mutamakkin, orang-orang yang kokoh dalam keilmuan. Laisu ala harfin fil ilmi. Mereka itu bukan menyimpang dalam keilmuan, bukan. Au fil iman, atau menyimpang mereka dalam keimanan, bukan. Lurus keimanan mereka. Au fil ibadah, atau menyimpang dalam mereka ibadah, enggak. Jadi orang-orang yang memang orang-orang yang kokoh dalam keilmuan itu mereka tidak ada penyimpangan dalam perkara ilmu, dalam perkara iman, dalam perkara ibadah. Enggak. Balhum sabituna rasikhun, bahkan mereka kokoh dan teguh. Wahum yu'minu bikulli ma ja'anillah. Mereka beriman dengan semua yang datang dari Allah. Wala yu'ariduna ma akhbara bihi wa ma akhbara bihi rusuluh. Dan mereka tidak mereka tidak menentang, mereka tidak membantah apa yang Allah SWT beritakan dan apa yang diberitakan oleh Rasulnya. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Dan mereka orang-orang yang kokoh dalam keilmuan. Mereka mengatakan kami beriman dengan Allah SWT. Dalam Al-Imran ayat yang ke-7. Bikhilafil ladzina fi qulubihim zayghun. Berbeda dengan orang-orang yang di dalam hati mereka itu ada zayghun. Ada apa? Ada zaygh. Ada penyimpangan. Fa innahum yattabi'una mutasyabih. Mereka mengikuti yang mutasyabih. Yang samar. Ibtigha'al fitnah, tapi mereka tujuannya adalah untuk mencari fitnah. Apa ibtigha'al fitnah? Fitnah itu adalah sebuah kesesatan, ya, sebuah apa namanya ini? Ibtigha'al fitnah sesuatu yang sesat, sesuatu yang menyimpang. Wa ibtigha'idlalin nas, dan mereka mencari agar manusia sesat. Walubsil haqqi bil batil, dan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Itu tujuan mereka. Jadi mereka inginkan mutasyabih dalam rangka untuk tujuan-tujuan tertentu, kepentingan-kepentingan mereka. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wa qawluhu, perkataan al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi. Li'anna al-ilma ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmun fil khalqi mawjud. Ilmu tentang ilmu yang ada dalam ilmu yang diketahui oleh manusia. Wa ilmun fil khalqi mafqud, dan ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Ilmu mawjud, ilmu yang ada itu maksudnya apa? Masalul i'tiqad wa syara'i. Masalah-masalah akidah dan syariat. Fahadal ilmu alladhi ba'atsallahu bihi rusulahu sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah ilmu yang Allah SWT utus dengannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mawjudun fil Qur'an. Ada ilmu itu ada dalam Al-Qur'an wa sunnah. Dalam sunnah juga. Fafihi ma minal akhbar anil ghuyub al-madiyah wal mustaqbalah. Maka di dalam keduanya, dalam Al-Quran dan sunnah, ada berita-berita tentang perkara yang gaib yang lalu, wal mustaqbalah, dan yang akan datang. Ma ya'lamuhu man tadabbaraha, yang diketahui oleh orang yang mentadaburi keduanya. Dalam Al-Quran dan sunnah dijelaskan kan, berita-berita tentang yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang lalu gaib bagi kita, apalagi yang akan datang. Malahan itu lebih gaib lagi. Tapi itu semuanya kita imani. Walaupun kita tidak terlihat, kita beriman. Kita beriman nggak dengan adab kubur? Beriman. Beriman nggak dengan nikmat kubur? Beriman. Beriman dengan fitnah kubur? Beriman. Fitnah kubur itu pertanyaan. Ujian yang disampaikan oleh malaikat kepada si mayit. Man rabbuka ma dinuka wa man nabiyuka. Wa ilmu fil khalqi mafqud. Ilmu ya di dalam makhluk yang tidak ada. Maksudnya apa? Wa ilmul ghaib. Ilmu ghaib. Alladzi tawahu Allah. Yang Allah sembunyikan. Mithlu ma taqaddama fil qadar, seperti yang telah terdahulu dalam al-qadar. Allah Ta'ala tawa ilmu al-qadar an anamihi. Bahwa Allah SWT menutup rapat tentang ilmu al-qadar dari manusia. Wa nahahum an maramihi, dan Allah melarang mereka untuk mencari-carinya. Untuk mencari-cari tentang al-qadar. Al-qadar itu ketentuan Allah SWT. Apa ketentuan Allah bagi saya ya? 1 jam akan datang bagaimana? Bagaimana nasib saya? Enggak ada yang tahu. Kita jalani saja. Ya.
dengan penuh ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasirul qadar huwa minal ilmil mafqud. Maka sirul qadar, rahasia al-qadar itu termasuk ilmu yang tidak diketahui atau ilmu yang hilang. Enggak bisa kita ketahui memang karena keterangannya enggak ada. Wa kaifiyatu sifati rabbi minal ilmil mafqud, dan kaifiyatu sifat, bagaimana sifat-sifat Allah itu termasuk ilmu mafqud. Kita nggak tahu bagaimana nuzulnya Allah. Kita beriman bahwa Allah nuzul, betul. Allah punya sifat nuzul. Allah punya sifat tangan. Allah punya sifat wajah. Allah Azza wa Jalla punya sifat jari jemari. Sifat zatiah bagi Allah. Tapi kita tidak tahu sifat itu bagaimananya. Itu jadi termasuk yang gaib adalah terkait dengan al-qadar, oke. Sifat Allah Azza wa Jalla, kaifiyatus sifat, ya oke. Wa haqaiqul akhirah, hakikat akhirat itu bagaimana? Bagaimana sih alam barzakh itu? Kita nggak tahu kan? Minal ilmi mafqud itu semua ilmu-ilmu yang tidak bisa kita ketahui. Wala sabila ila ma'rifati ma ista'sarallahu bi ilmihi, dan tidak ada jalan untuk mengetahui sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Sekarang aja ya. Kita kan nggak tahu caranya kok bisa kita video call gitu. Video call. Anda kan pernah video call saya kira ya. Saya, antum semuanya dengan zaman sekarang yang teknologi sangat maju. Tapi kita untuk menerangkan video call itu gimana gitu. Contoh kita punya email, kita kirim gitu. Bisa gitu. Bagaimana itu? Subhanallah. Ya. Artinya teknologi yang dibuat oleh manusia ini saja kita sudah tercengang gitu kan. Apalagi yang dibuat oleh Allah SWT. Belum lagi kita terkait dengan fungsi otak-otak kita ini kan. Saraf kita ini bagaimana. Yang hati kita, yang jantung kita berdetak terus. Nggak pernah berhenti. Kalau berhenti gawat. Gitu kan. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah. Ya. Apalagi misalkan. Ya, misalkan bagaimana mata bekerja, sekali di kerdipan mata, ya, dilihat oleh mata kan terbayang gitu. Subhanallah, luar biasa sekali. Ini termasuk ilmu-ilmu yang ini saja udah berat bagi kita gitu kan. Apalagi yang terkait dengan itu tadi, yang al-qadar, yang kaifiyatus sifat, hakikat akhirat, udahlah. Cukup imani aja udah. Gitu ya. Wal mu'allifu rattaba ala hadza qaulahu, dan muallif itu menyusun ya semuanya ini perkataannya, fa ingkarul ilmil mawjud kufrun, mengingkari ilmu yang ada itu adalah kekufuran, ai jahdu syai'in mimma ulima bidarurah, mengingkari sesuatu yang telah diketahui secara mudah, min akhbari rasul, dari berita-berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, au syara'i, atau syariat-syariat allati ja'a biha, yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu kufrun, kekufuran. Iya, Anda mengingkari salat adalah kekufuran. Anda mengingkari haramnya zina, Anda kekufuran. Anda mengingkari haramnya meminum khamar, Anda mengatakan khamar halal. Ya Allah ya Rabbi, khamar itu di mana-mana semua orang juga tahu gitu loh. Ini perkara mudah, itu namanya perkara ad-darurah minad din. Ya, minal ma'lumat bid-darurah min, suatu perkara yang sudah jelas dalam agama. Semua orang tahu bahwa meninggalkan sholat itu dosa besar. Lalu Anda mengatakan meninggalkan sholat enggak apa-apa. Ini bisa kufur nih orang. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Wa iddi'aul ilmi al-mafqud kufrun. Yani iddia itu adalah mengklaim ilmu yang tidak ada, itu kekufuran. Dia tahu sesuatu padahal Allah sembunyikan. Dia mengatakan dirinya tahu. Itu kekufuran juga. Kenapa? Li'annahu iddi'aul ilmil ghaib, karena dia mengaku-ngaku mengklaim tahu perkara gaib. Fatakyifu sifati rabbi kufrun, membagaimanakan sifat Allah itu adalah kekufuran. Dia mengatakan Allah turun itu begini ya, cara turun Allah. Itu kekufuran itu. Karena itu perkataan yang tidak, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Li'annahu qaulun 'ala Allah bila ilmin, karena dia mengatakan sesuatu terhadap Allah tanpa ilmu. Lakinnalladzi yas'al 'anil kaif, tetapi orang yang bertanya tentang bagaimananya. Kaman yaqul, sebagaimana orang berkata, kaifa istiwa, bagaimana Allah beristiwa. Fahada mubtadi'un, maka orang seperti ini orang mubtadi'. Yajibul ingkaru alaihi, maka wajib kita mengingkarinya. Kama angkara al-a'immah alaihi, kamalik rahimahullah, sebagaimana Malik mengingkari perkataan orang yang bertanya tentang istiwa. Bagaimana? Hina radda bitilkal jumal allati sarat qaidatan, ketika Imam Malik membantah orang ini dengan satu perkataan yang sangat luar biasa yang jadi kaedah. Apa itu? Al-istiwa ma'lum. Istiwa Allah itu jelas. Istiwa itu jelas bagi kita makna istiwa. Wal kaifu ghairu ma'qul. Sementara caranya kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan istiwanya Allah itu wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, bertanya tentang bagaimana istiwa itu bid'ah. Wala araka ila rajulun su, aku tidak tahu kecuali engkau orang yang buruk.
Fa amara bihi fa ukhrija. Lalu Imam Malik memerintahkan orang itu, lalu dikeluarkanlah orang tersebut. Jadi intinya saja ya, bahwa terkait dengan perkara-perkara yang Allah sembunyikan gak usah capek-capek nyari-nyarinya gitu loh. Ya udah, yang ada aja pun kita sudah berat gitu kan untuk mengimani yang ada, mengamalkannya. Nggak usah nyari-nyari lagi yang lainnya. Sekira itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan perkara ini. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk ketemu dengan pada waktu yang lain. Bisa kita lanjutkan kajian kita ini. Semoga yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum-antunna berada. Hadza wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.